Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nuraila, Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2017 di UIN Sunan Kalijaga, ingin memaparkan hasil praktik kerja lapangan saya selama sebulan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo. Praktik kerja lapangan dilaksanakan di sebuah institusi tertentu untuk mengasah kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sendiri merupakan sebuah instansi yang bekerja untuk pemerintah Indonesia. Tujuan dilaksanakan praktik di lapangan ini, yang pertama agar penyusun atau saya sendiri dapat mengetahui sistem perdagangan yang diterapkan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo. Yang kedua, untuk mengetahui program-program kerja apa yang tepat untuk mengelola pasar daerah. Dan yang ketiga, mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dan ilmu baru yang didapat semasa melakukan PKL di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo. Misi Dinas Perdagangan dan Kabupaten Kulon Progo yang pertama, terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Sedangkan misinya yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya. Yang kedua, menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkup kehidupan, aman, tertib, dan tentram. Yang selanjutnya, terakhir, yaitu mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang bagus. Sistem kerja instansi. Di sini Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasi kegiatan dinas dalam menyelesaikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di daerahnya. Dalam hal ini di bidang perdagangan dan bidang perindustrian. Terdapat empat bidang yang berada di instansi perdagangan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo. Akan tetapi saya melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan ini di dua instansi saja. Di dua bidang saja. Bidang pertama yaitu bidang pengelolaan pasar daerah. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang atau kabidang yang mempunyai fungsi dan tugas memimpin, merencanakan, menyusun, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pasar. Sedangkan bidang yang kedua yaitu bidang perdagangan. Bidang ini dipimpin oleh kabidang atau kepala bidang yang mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis, dan pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan. Adapun program-program di bidang perdagangan yang sempat saya laksanakan dan sempat saya lakukan yaitu terdapat 3 program. Yang pertama, melakukan pendataan kepada masyarakat yang mempunyai UMKM. Di sini yang sempat saya data yaitu masyarakat yang mempunyai usaha laundry. Apa saja yang didata? Yang pertama, mempunyai timbangan apa, memakai timbangan apa, berapa modal awal, dan berapa omset per hari. Program kedua yaitu memberi penyuluhan atau pendampingan kepada masyarakat yang mempunyai usaha maupun bisnis dalam pengelolaan keuangan agar bisnisnya dapat maju dan berkembang. Di sini yang sempat saya ikuti yaitu melakukan penyuluhan terhadap masyarakat yang mempunyai UMKM, baik yang baru merintis maupun yang sudah merintis. Di sini pihak bidang perdagangan memperkenalkan sebuah aplikasi pencatatan keuangan yang sangat simpel dan bagus serta mudah diaplikasikan, sehingga sistem pencatatan keuangan masyarakat yang punya UMKM baik besar maupun kecil ini mampu tercatat dengan rapi. Yaitu program ketiga itu melakukan tera ulang timbangan yang digunakan oleh masyarakat untuk berdagang maupun pembisnis. Di sini program kerja
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini bidang perdagangan, yaitu melakukan semua tera ulang atau pengkiran ulang atau memperbaiki ulang timbangan yang sudah lama. Di sini pengkir ulang atau mentera ulang timbangan ini dilakukan selama 1 tahun 2 kali, dengan biaya tera ulang itu dikenakan tarif antara 10 sampai 15.000 tergantung timbangan. Sedangkan program di bidang pengelolaan pasar yang sempat saya lihat dan yang sempat saya ikutin sendiri yaitu pendataan omset pasar. Di sini pendataan omset pasar yang dilakukan di setiap pasar tradisional yang berada di Kabupaten Kulon Progo, itu masing-masing pedagangnya yang berjualan didata dan ditanyain seberapa besar pendapatannya atau omsetnya per hari. Tujuan pendataan ini dilakukan agar bidang pengelolaan pasar mampu menerapkan kebijakan yang tepat serta kebijakan yang membangun dan membantu mengembangkan atau membantu penertiban pasar tradisional yang berada di daerah Kabupaten Kulon Progo. Ada beberapa pasar yang sempat kami kunjungi selama melakukan selama melakukan PKL di Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini, dalam hal ini bidang pengelolaan pasar, yaitu ada 8 pasar yang sempat kami kunjungi. Yang pertama Pasar Kenteng di Kecamatan Nanggulang, yang kedua di Pasar Dekso Kecamatan Kalibawang, yang ketiga di Pasar Protogaten Kecamatan Lendah, yang keempat di Pasar Seung Galur Kecamatan Galur, yang kelima di Pasar Brosot Kecamatan Galur, yang keenam Pasar Nanggrung di Kecamatan Sentolo, yang ketujuh di Pasar Pripih di Kecamatan Kokap, yang kedelapan Pasar Bangaran di Kecamatan Lendah. Kendala-kendala yang saya hadapi selama melaksanakan, atau kendala-kendala yang saya lihat selama melaksanakan PKL di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo, yang pertama itu kendala SDM. Baik di bidang perdagangan maupun bidang pengelolaan pasar memiliki kendala SDM-nya, sebab mereka itu melakukan pendataan yang dimana harus terjun langsung, dimana mereka tuh harus terjun langsung untuk melakukan pendataan atau pemantauan di seluruh sektor perdagangan atau perindustrian di Kabupaten Kulon Progo. Untuk bidang pengelolaan pasar daerah, mereka menyebutkan kekurangan atau membutuhkan seorang analisis pasar yang mampu menerapkan kebijakan yang tepat sasaran. Untuk solusi yang dapat saya tawarkan, yang pertama dalam bidang SDM, di sini mereka mempunyai usia kerja yang relatif rata-rata di usia pensiun, di mana mereka mempunyai pegawai itu yang di usia pensiun. Di sini mereka membutuhkan pegawai muda, pintar, berwawasan, bekerja keras agar membantu program-program mereka. Untuk masalah analisis di bidang pengelolaan pasar membutuhkan analisis, seharusnya mereka tuh merekrut dari seseorang lulusan manajemen pemasaran agar dapat membantu mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat dalam pengelolaan pasar daerahnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.